politikus, pejabat pemerintah, petugas, dan semua unsur tokoh agama dan masyarakat. Ahli ini, ahli itu, berhati atau praktisi. Udah, stop bikin gaduh, stop bikin masyarakat mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips tentang perbaikan MacBook, perawatan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan berbagai macam topik lainnya. Di video kali ini saya tidak memberikan tips bagaimana untuk memperbaiki kerusakan MacBook ataupun juga tips untuk perawatan MacBook. Kali ini saya ingin membahas topik yang berbeda tapi sedang hangat saat ini terjadi di tengah masyarakat kita yang berkaitan dengan penularan wabah virus COVID-19 atau virus corona yang terjadi di negara kita. Mungkin ini salah satu bentuk curhat dari saya pribadi untuk mensikapi perkembangan yang terjadi saat ini dengan diterapkannya PPKM oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 dari berita-berita yang ada di media, baik media televisi dan media sosial. Jumlah yang meninggal perharinya bisa ratusan. Tapi menjadi satu pertanyaan, kenapa kok jumlah yang sembuh yang bisa disembuhkan dari virus COVID-19 ini nggak ditampilkan? Data yang sembuh, berita-berita yang nggak enak aja, tapi berita yang enak juga kita harus dengar, kita harus tahu sebagai masyarakat. Sebelum saya menyampaikan curhat saya, ungkapan pribadi saya mengajak untuk, terutama buat diri saya sendiri, untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menerapkan 3M. Pertama, pakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir setiap kali kita habis melakukan kegiatan di luar rumah. Ayo kita ikutin vaksinasi nasional untuk mencegah kita tertular dari virus COVID-19. Pun dengan vaksin tidak menjamin bahwa kita tidak akan tertular. Tapi paling tidak dengan vaksin dapat mencegah kita untuk tertular dan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Yang terpenting gak usah panik, gak usah stres. Makan yang enak-enak kalau punya duit. Kalau gak punya duit ya makan apa adanya aja. Kita prihatin, minum vitamin agar imun tetap kuat. Nah, kalau kita stres, kalau kita panik, imun akan turun dan kita kemungkinan untuk kena wabah penyakit bisa terjadi. Langsung aja saya ingin menyampaikan curhat saya. Melihat berita yang terjadi baik di media televisi maupun media sosial, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal dengan PPKM diterapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 Juli 2021 kemarin, dan sekarang sudah berjalan beberapa hari. Saya merasa prihatin, merasa miris, dan aja juga muak, campur aduk lah, capek, letih. Bahkan jujur, saya sampai nggak mau menonton berita di televisi maupun di media-media sosial. Yang ada apa? Yang ada gondok, yang ada adalah marah. Tapi nggak tahu marah dengan siapa, ditujukan kepada siapa. Melihat perkembangan dengan penerapan PPKM yang ada di lapangan. Dalam kesempatan ini, di video ini, dan semoga didengar dengan sangat, saya memohon kepada para petugas yang melakukan tugas di lapangan untuk bisa lebih humanis, untuk lebih bisa berempati kepada masyarakat dalam menegakkan peraturan untuk memutus penularan virus COVID-19, untuk menanggulangi gempuran dari virus COVID-19 yang ada di negara kita, terutama daerah yang menjadi target untuk PPKM, yaitu Jawa dan Bali. Mengingat tingkat penularan untuk Jawa dan Bali sangat tinggi. Seperti kejadian pedagang kopi yang lebih memilih di penjara 3 hari daripada harus membayar denda. Yaitu pedagang kopi di Lampung yang dengan emosional itu marah pada petugas yang membentaknya, yang memarahinya karena dia melanggar peraturan PPKM. Begitu juga dengan kejadian di Sulawesi, pemukulan terhadap seorang perempuan. Itu tindakan yang dilakukan oleh petugas PPKM terhadap salah seorang anggota Pas Pampres yang pada saat ingin melintas di penyekatan Jalan Daan Mogot. Dan beberapa video-video atau berita-berita yang bisa kita lihat lah di media sosial maupun di televisi. Gesekan demi gesekan terus terjadi, gesekan demi gesekan terus berkembang. Dan ini semakin membuat masyarakat antipati, semakin membuat masyarakat benci. Pak, kita keluar rumah karena kita harus bekerja. Kita harus cari nafkah buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Untuk bayar sekolah anak kita, buat yang ngontrak, untuk bayar kontrakan rumah. Kalau nggak diusir sama pemilik, ke Bapak enak. Bapak masih terima gaji bulanan, sementara kami kerja hari ini buat makan hari ini. Jadi mohon dengan sangat untuk lebih berempati kepada kami, untuk lebih humanis dalam menegakkan peraturan. Memang peraturan harus ditegakkan dengan tegas, harus ada sanksinya. Tapi tegas bukan berarti harus dengan emosional, bukan berarti dengan kekerasan.
Mungkin Bapak bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh salah seorang Satpol PP yang ada di Bogor. Dia begitu humanis mengingatkan pedagang dengan santun. Di barangnya ada juga bantuan bingkisan. Sebenarnya kita ya bingkisan nggak usah, yang penting santun, tegas. Nggak harus ngomel, nggak harus marah, nggak harus dengan kekerasan, bahkan sampai melakukan pemukulan. Memang peraturan harus ditegakkan, Pak, demi untuk terlaksananya goal dari peraturan yang diterapkan. Tapi buktinya kejadian kayak di Bogor dengan santun, dengan humanis, dengan empati, warga masyarakat juga paham, warga masyarakat juga ngerti. Dan di sini juga saya memohon kepada warga masyarakat juga untuk lebih bisa menahan emosi dengan sabar, dengan santun, dengan humanis ketika berhadapan dengan para petugas yang ada di lapangan. Mereka hanya menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka sama posisinya. Misalnya kita sebagai warga masyarakat berada di posisi petugas berada di posisi kita, bagaimana dari sini kita ambil solusi, bagaimana tidak terjadi gesekan, bagaimana tidak lagi terjadi kekerasan. Kita sama-sama ngerti dan menjalankan tugas, kita juga punya kepentingan untuk mencari nafkah keluarga. Nah, agar semuanya bisa berjalan, ya semuanya bisa seiring sejalan, ekonomi berjalan, kesehatan juga berjalan, sehingga wabah virus COVID-19 yang terjadi di negara kita bisa tertangani, bisa tertanggulangi, dan bisa diputus rantai penularannya. Yuk kita sama-sama bersabar, sama-sama menahan diri, kita taati aturan yang ada, ya nggak usah bandel, nggak usah keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang mendesak dan darurat, misalnya harus beli obat, rumah sakit, beli kebutuhan. Tapi kalau nongkrong sampai berjam-jam, nongkrong di pinggir jalan, nggak menerapkan protokol kesehatan, ya sama aja. Semua nggak akan tercapai. Goal dari apa yang diinginkan dari penerapan peraturan yang ada itu nggak akan tercapai. Jadi warga masyarakat, petugas harus bekerja sama, bahu-membahu. Harus sama kerjasama, harus bahu-membahu bagaimana caranya segera mengakhiri rantai penularan virus COVID-19 yang terjadi di negara kita. Sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan, tidak ada lagi saudara-saudara kita yang kehilangan anggota keluarganya akibat dampak dari virus COVID-19. Tidak ada lagi berita yang memberitakan ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit padahal baru sampai IGD dan akhirnya meninggal dunia. Ya karena apa? Karena kapasitas rumah sakit sudah full, penuh. Tidak ada lagi berita kelangkaan tabung oksigen, sehingga banyak pasien tidak tertolong karena kelangkaan dari oksigen. Dan di sini juga saya mohon sangat untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, politikus, profesor, ahli, dan lain sebagainya. Stop memberikan kenyataan. Akhirnya malah membuat runyam, dan membingungkan masyarakat yang saat ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan tertular virus COVID-19. Kenapa sih nggak bisa bersatu? Kenapa sih nggak bisa bahu-membahu kepada agama, politikus, pakar, ahli, tokoh masyarakat, pejabat, tokoh DPR bersama gotong royong bagaimana mencari solusi agar negara kita secepatnya terbebas dari penularan virus COVID-19. Bukan malah memberikan statement yang ini memberikan statement itu, yang ini memberikan statement itu. Nggak jelas, yang akhirnya malah membuat masyarakat bingung. Jangan cuma ngomong, jangan cuma keluar, tapi nggak ada tindakan di lapangan untuk negara. Yang ada malah bansos, korupsi. Yang ada malah masyarakat bingung mana yang harus diikuti. Pusing mikirin kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk keluar dari, tambah lagi pusing dengan pernyataan-pernyataan dari kalian-kalian yang hanya bisanya bikin gaduh, bikin runyam. Yuk bersatu, nongkrong yuk, bahu-membahu, bareng-bareng bersama masyarakat untuk berusaha mencari solusi bagaimana caranya mata rantai penularan virus COVID-19 bisa diakhiri. Wabah virus COVID-19 yang terjadi di negara kita bisa berakhir. Nah ini buat anggota DPR dari Komisi 9 fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Anda mengatakan tidak lagi mau mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ICU. Wih Pak, sadar, Anda bisa duduk di DPR karena dipilih oleh rakyat. Anda digaji oleh rakyat, Anda difasilitasi oleh rakyat. Nah sepantasnya Anda bicara seperti itu. Karena bukan hanya anggota DPR yang mengalami hal ini, yang tidak mendapat tempat perawatan, baru sampai IGD ditolak oleh rumah sakit karena kapasitas rumah sakit penuh. Yang ada juga harus menahan sakit, menahan perih karena tidak mendapatkan oksigen dan tidak punya uang untuk membeli oksigen. Kenapa? Harga oksigen melonjak. Dengan enaknya Anda mengatakan bahwa tidak lagi mau mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ICU.
Saya pribadi mengatakan, saya juga tidak mau mendengar ada rakyat yang ditolak oleh rumah sakit, di rumah sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Kapasitas penuh. Saya juga tidak lagi mau mendengar ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit, baru nyampe IGD dikatakan bahwa sedang sterilisasi, sementara pasien dalam keadaan gawat dan akhirnya pasien meninggal. Ada ibu-ibu yang mau periksa di puskesmas tutup, dan ternyata petugas puskesmas sedang karaoke di belakang. Seharusnya ini yang Anda sikapi. Bagaimana mencari solusi agar tidak ada lagi warga masyarakat yang harusnya mendapatkan pertolongan untuk kesehatan ditolak di IGD karena kapasitas rumah sakit penuh, karena alasan sedang disterilisasi, karena petugas lagi enak-enak karaoke di belakang. Itu saya tidak lagi mendengar, karena kita masyarakat yang menggaji kalian, yang memfasilitasi kalian dari uang pajak yang dikumpulkan oleh negara. Apalagi sampai mendengar ada rumah sakit khusus untuk pejabat. Enak banget. Udah Pak, kalau memang nggak sanggup untuk jadi anggota DPR, turun. Nggak malu apa dengan janji-janji kampanye. Pada saat kampanye sebelum terpilih, bagaimana turun ke masyarakat. Nanti kalau udah jadi seperti ini, mana bullshit. Tujuan saya mengupload video ini bukan untuk menyinggung siapapun, bukan untuk menyakitin siapapun, tapi saya ingin sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang lahir, yang hidup dan mati di tanah air Indonesia, ingin kembali mengingatkan agar kita kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang terkenal dengan gotong royong, yang terkenal dengan tepos seluruhnya. Kita bersatu bahu membahu seperti pada waktu kita membebaskan negara ini dari belenggu penjajahan. Nah, kalau kita tercerai berai seperti ini, seperti sekarang ini, ketika ada wabah yang melanda negara kita, yang ini berkata ini, yang itu berkata itu, belum lagi ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan lain yang hanya bikin muak kamu dan tindakan, tidak ada solusi. Stop, intinya kami muak dengan semua pernyataan-pernyataan yang gak jelas. Capek Pak, hampir 2 tahun kita hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, hidup di dalam situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Keluar rumah cari nafas di bawah bayang-bayang ketakutan akan tertular virus COVID-19. Begitu juga ketika mau pulang ke rumah, takut membawa wabah virus ke dalam rumah sehingga anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita bisa terpapar. Nggak bisa pulang kampung. Kenapa? Ikutin aturan pemerintah yang melarang untuk mudik. Ya memang ada yang pulang, tapi bagi yang mereka ngikutin aturan dan kebetulan juga memang mungkin nggak punya dana untuk pulang kampung, bertahan, tetap bertahan di perantauan. Bosan, aktivitas dibatasi, ekonomi juga anjlok, daya beli juga menurun, bahkan ketika anak merengek minta uang jajan, itu kita dengan berhati-hati mengatakan kepada anak, tolong bersabar, tunggu ayah dapat uang. Ada juga di masa yang sulit seperti sekarang ini, harus kehilangan mata pencaharian karena PHK, yang harus banting setir mencari pekerjaan demi untuk bertahan, demi untuk menghidupi keluarga. Ada yang gak dapat bantuan dari pemerintah, apalagi untuk kelas menengah yang tadinya punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap. Tapi dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus kehilangan mata pencarian, dan sementara bantuan mereka gak dapat. Karena apa? Sebelumnya mereka terdata bukan sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH, dan yang lainnya. Sementara di situasi saat ini dia harus bertahan hidup. Tolong buat para tokoh agama, pejabat pemerintahan, petugas dari semua unsur, politikus, tokoh masyarakat, ahli ini, ahli itu, pemerhati atau praktisi, udah stop bikin gaduh, stop bikin masyarakat muak dengan pernyataan-pernyataan yang gak jelas. Kita boleh beda pendapat, kita boleh beda pemikiran, tapi kita harus tetap bersatu, kita harus tetap bersama-sama gotong royong. Yuk kita bersatu untuk mencari solusi bagaimana secepatnya negara Indonesia yang sangat kita cintai ini terbebas dari virus COVID-19, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali berjalan, kehidupan bisa kembali normal. Emang gak mau apa kehidupan kembali normal seperti dulu, ekonomi bisa berjalan, kesehatan juga bisa berjalan, dan masyarakat tidak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan.
bukan hanya ketakutan terpapar virus COVID-19, tapi bahaya yang paling besar adalah bahaya kelaparan. Sekali lagi saya tekankan, saya merekam dan mengupload video ini bukan dengan maksud untuk menyudutkan seseorang, kelompok, golongan, ataupun yang lainnya. Tapi ini sebagai bentuk curhat saya sebagai warga negara yang saat ini merasakan bagaimana hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan tertular virus COVID-19. Aktivitas dibatasi, bahkan untuk cari nafkah buat warga pun terbatas untuk aktivitasnya. Yang harus bersatu kita selamatkan Indonesia, kita bangun Indonesia dari keterpurukan yang saat ini sedang terjadi. Sebelum saya mengakhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan untuk kepada saudara-saudara seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yuk kita sama-sama ikuti aturan dari pemerintah. Memang berat, kita harus menjalani semua ini, tapi mau nggak mau peraturan ini harus dilakukan oleh pemerintah demi untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Dan sini juga saya mengajak kepada saudara-saudaraku seluruh bangsa Indonesia untuk kita ikuti protokol kesehatan untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan untuk lingkungan kita. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kita jaga keluarga kita jaga orang-orang terdekat kita jaga orang tua kita, dan kita selamatkan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.